Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Kita bersyukur karena hari ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Doa pagi hari ini adalah doa pagi yang spesial karena bertepatan dengan Natal. Maka ini menjadi doa pagi edisi Natal. Sebelum melanjutkan doa pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Natal melalui doa pagi. Mohon Tuhan mencerahkan hati dan akal budi kami dengan firman Tuhan, agar kami dapat menemukan makna Natal yang indah. Tolong dan pakailah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan, agar kami bisa memahaminya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 94 bait 1 dan 4. Hai kota mungil Bethlehem, bersama saudara Jevon Jeremy dan Ibu Linggar Setianingsih. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 22 dan 23 yang mengatakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, menurut malaikat Tuhan, Tuhan Yesus juga disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apakah kita percaya bahwa Allah menyertai kita? Seperti apakah Allah menyertai kita? Kadang kita mengalami kesulitan untuk bisa menghayati atau mungkin lebih tepat bisa merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita seringkali mendapat contoh seperti orang tua yang menyertai anaknya. Ketika anak kita dikejar anjing misalnya, maka sebagai orang tua kita akan segera datang dan mengusir anjing itu. Lalu kita angkat dan gendong anak kita hingga anak kita memeluk kita, merasa aman, tenang, dan nyaman. Contoh ini tentu saja tidak salah. Akan tetapi
Tuhan yang menyertai kita tidak kelihatan. Seperti orang tua yang selalu dekat dan melindungi anaknya. Bahkan kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah selama masa pandemi ini banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu? Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau seolah-olah tidak peduli dan tidak menghentikan pandemi ini? Padahal sudah begitu banyak korban. Dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab kita. Kalau kita sudah menghentikan ibadah onsite sejak bulan Maret, bukankah ini sudah berjalan 9 bulan? Lalu di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menghentikan pandemi ini? Seperti apakah Tuhan menyertai kita? Yang pertama, Tuhan menyertai dalam firman. Sahabat, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat, melalui pernyataan ini pemazmur hendak mengatakan bahwa Tuhan selalu menuntun perjalanan hidupnya melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita dan menjadi terang bagi jalan hidup pemazmur. Siapakah sang firman itu sesungguhnya? Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sang firman yang dimaksud pada Yohanes 1 ayat 1 tidak lain adalah Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kalau firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang selalu menerangi perjalanan hidup kita agar kita tidak tersesat, tidak terjerembab ketika kita melangkah dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengalami pencobaan misalnya, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, bagaimana Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan itu? Kemudian kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dengan mengikuti cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Dan cara itulah yang menuntun perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak kalah dari pencobaan. Tetapi kita bisa menang dari pencobaan. Atau ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, kita bisa belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Misalnya, jangan khawatir akan hidupmu. Atau kita bisa belajar percaya seperti murid-murid yang perahunya hampir tenggelam. Ketika mereka diserang badai, diserang taufan. Namun Tuhan Yesus ketika dimintai tolong oleh murid-muridnya, maka Tuhan Yesus menenangkan ombak dan badai itu. Seperti itulah cara Tuhan Yesus menyertai kita. Memang Tuhan Yesus tidak nampak secara fisik. Namun Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Melalui sang firman yang kita baca, yang kita pelajari di dalam pendalaman Alkitab, dalam kebaktian atau setiap ibadah kita, dalam persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus menghayatinya. Kita harus melakukannya setiap hari. Dengan cara itulah Tuhan Yesus sang firman menyertai kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita melalui orang-orang di sekitar kita. Sahabat, kadang kita tidak menyadari kalau ada orang-orang yang baik di sekitar kita. Nampaknya itu perbuatan yang biasa saja. Kalau ada orang yang mengalami sakit di jalan atau kalau ada orang yang sedang mengalami musibah di jalan, kenapa ada orang-orang yang mau berbuat baik untuk menolong orang yang sedang mengalami musibah? Sahabat, kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita. Hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami musibah. Sahabat, suatu ketika kami sekeluarga menempuh perjalanan dari Purwokerto menuju ke Solo. Kami ingin mencoba melewati jalan desa. Kami mendapat petunjuk dari Google Map. Namun
karena jalan yang kami lalui adalah jalan desa, tiba-tiba kami kehilangan sinyal dan Google Map tidak bisa menuntun kami. Di suatu desa, kami harus berhenti dan bertanya kepada seorang ibu di sebuah warung. Ketika kami bertanya, tiba-tiba ada seorang bapak naik sepeda motor berhenti di sebelah mobil kami. Waktu itu yang nyetir anak saya. Lalu bapak itu menanyakan, "Ajeng ten pundi?" Lalu kami jelaskan kalau kami akan menuju ke Boyolali. Bapak itu langsung mengatakan, "Monggo, sareng kula." Sebetulnya ini nampak biasa saja. Namun itulah cara Tuhan menolong kami. Karena mengutus Bapak itu untuk menunjukkan jalan. Bisa saja Bapak itu tidak peduli dan lewat begitu saja. Namun Tuhan menggerakkan hati Bapak itu untuk menolong kami. Sehingga dia berhenti menyapa kami dan memberikan pertolongan. Sahabat, pada masa pandemi ini ada banyak orang yang telah menunjukkan kebaikan. Ada yang berbagi makanan, ada yang berbagi sembako, ada yang menolong membuka jaringan untuk perdagangan, dan banyak cara lain untuk hidup saling menolong. Apakah kita menghayati, apakah kita mempercayai bahwa sebenarnya semua itu adalah cara Tuhan untuk menyertai dan menolong orang-orang yang membutuhkan melalui orang-orang yang di sekitar kita. Dan itulah cara Tuhan, Sang Immanuel menyertai kita. Kita memang tidak melihat wujud Tuhan seperti wujud orang tua kita di dekat kita. Namun Tuhan selalu ada, selalu dekat dengan kita, menyertai kita dalam firman, dan juga menyertai kita dengan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jangan takut menjalani hidup ini. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai dalam hidup kita. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia sebagai Sang Immanuel. Ajarlah kami agar selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga kami mampu menjalani hidup kami tanpa ragu-ragu karena selalu ada Tuhan, Sang Immanuel yang menyertai kami. Saat ini kami ingin memohon untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit yang mereka derita. Tolonglah mereka agar selalu percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan hidup mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga orang-orang yang saat ini harus menjalani perawatan karena terpapar COVID-19. Mohon Tuhan sembuhkan melalui dokter dan semua tenaga medis yang merawat mereka. Tuhan kiranya juga melindungi para dokter dan tenaga medis yang merawat agar mereka tidak tertular virus corona. Ya Tuhan, tolonglah kami semua agar dapat menghentikan pandemi ini. Berikanlah hikmat kepada pemerintah Indonesia, kepada para ahli kesehatan, kepada masyarakat Indonesia, agar kami semua bisa bekerja sama untuk menghentikan pandemi ini. Pada hari ini dan besok, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia akan merayakan Natal. Kiranya pandemi ini tidak mengurangi keindahan makna Natal yang kami rayakan. Kami semua tetap bisa mengalami dan merasakan damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus, agar kami semua bisa bersukacita bersama saudara-saudara kami semua. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai perjalanan hidup kami, mohon Sang Immanuel tetap menyertai kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Jangan biarkan kami berjalan menyimpang dari kehendak Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berilah kesehatan, kekuatan, rezeki, dan sukacita dalam kami melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.